It's been a really, really messed up week. Some days told you, some days better. La la la, la la la. Rimpang jahe itu adalah bagian akar jahe yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Nah, biasanya rimpang itu telah bentuk jari-jari manusia besar-besar tuh. Itu rimpang jahe itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini di malam Jumat ini. Wah, enak loh kalau misalnya kalian nontonin KHW sambil minum jahe anget, ya kan? Supaya lebih fokus. Di antara kalian ada nggak sih yang suka minum jahe anget? Wah, pasti ada kan? Aku suka jahe anget dikasih susu kental manis coklat onde-mande. Mantap. Minum jahe anget ini Wah punya berbagai khasiat yang baik untuk tubuh. Tapi kalian kebayang nggak Wah kalau dibalik segala khasiatnya ternyata ada loh ini kejadian horor yang kami temukan yang kisahnya bermula dari tanaman jahe, gegara jahe. Kisah yang akan aku ceritakan malam ini Wah adalah sebuah pengalaman mistis yang dialami sama Wawa kita dan juga keluarganya karena melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan sepele Wah. Nah kira-kira apakah kesalahan itu dan apa hubungannya sama jahe ini? Nah biar kalian nggak penasaran kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Tasya dari Jawa Timur. Halo Tasya. Nah jadi Wak, pengalaman horor ini dialami oleh Tasya dan juga adiknya pada tahun 2022 kemarin Wak. Sekilas informasi tentang Tasya, dia ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Ayahnya bernama Pak Zuhdi, ibunya namanya Bu Dita. Terus dia punya adik perempuan namanya Alma ya. Nah kisah ini bermula ketika Alma sang adik ini ingin melanjutkan pendidikan di sebuah sekolah yang mewajibkan muridnya untuk tinggal di asrama Wak. Keinginan itu awalnya nggak disetujui sama orang tuanya si Tasya dan juga Alma karena menurut mereka Alma ini belum siap sekolah di asrama yang mengharuskannya untuk jarang pulang ke rumah tinggal di asrama ya kan. Tapi meskipun kurang didukung, Alma berusaha untuk meyakinkan orang tuanya kalau semuanya akan baik-baik saja. Apalagi di sekolah itu Wak juga ada 2 orang saudaranya mereka. Yang pertama ada Kia, ini sesama murid. Terus yang kedua ada Tante Lita. Nah Tante Lita ini guru di sekolah itu. Dan setelah diyakini berkali-kali, orang tua Alma pun akhirnya menyetujui keinginan anaknya. Ya udahlah nak, kalau misalnya keinginan kok kayak gitu, tapi jaga diri baik-baik ya, soalnya kalau udah ada di asrama kamu bakal jarang nih ketemu sama bapak sama ibu, kata mereka. Iya, Alma pasti jaga diri kok bapak ibu, udah bapak tenang aja lah pokoknya, kata Alma. Nah dah lah tuh, setelah disetujui Alma pun akhirnya mendaftar Wak di sekolah yang dia inginkan ini, dan selang beberapa minggu kemudian dia pun mulai menjalani aktivitas belajar di situ. Di minggu-minggu awal sekolah semuanya berjalan lancar-lancar aja. Nah dia kata Tasya, Alma cepat beradaptasi dan dia ini juga cepat bergaul dengan teman-teman barunya. Nah hal itu tentu membuat orang tuanya Alma ini yang ngerasa lega lah karena semuanya berjalan sesuai harapan mereka ya kan. Tapi sayangnya Wak, kelancaran itu tidak berlangsung lama karena memasuki bulan ketiga Alma mulai mengeluhkan kondisi di asramanya. Ceritanya waktu itu Alma ini tiba-tiba nelpon Tasya, nelpon kakaknya lewat HP milik salah satu gurunya. Nah by the way Wak, selama sekolah di sana Alma nggak boleh bawa HP ya. Jadi kalau misalnya dia mau ngabarin keluarga harus pakai HP guru. Nah di telepon itu Alma bilang kalau dia pengen berhenti sekolah. Nah gegara dia dikucilkan sama kawan-kawannya. Nah dengar itu Tasya nanya, loh kenapa kok bisa kayak gitu? Emangnya kamu buat salah apa sama mereka? Kata Tasya, enggak mbak, aku tuh nggak pernah buat salah loh sama mereka. Mereka yang tiba-tiba musuhin aku, ngejauhin aku. Aku nggak tahu alasannya kenapa. Aku juga nggak tahu salahku di mana. Ya udahlah dek, namanya juga tinggal di asrama, pasti akan ada aja gesekan sesama teman. Udahlah kamu sabar-sabarin aja lah. Dulu kan minggu depan ibu sama bapak jadwalnya mau ngejengukin kamu, kata Tasya kan. Iya sih mbak, katanya udah pokoknya kamu sabar-sabarin aja lah dulu. Kalau kamu butuh apa-apa kabarin mbak ya. Iya mbak, makasih ya mbak, kata Alma kayak gitu. Nah setelah dia puas mengobrol dan juga berkeluh kesah sama kakaknya, Alma pun akhirnya mengakhiri telepon itu. Nah setelah telepon itu ditutup, Tasya langsung hubungin orang tuanya dan ngabari kondisi Alma di sekolah. Pokoknya apa yang diceritain sama si Alma tadi diceritakan juga sama Tasya ke orang tuanya. Ma tadi Alma cerita gini, kata si Tasya. Nah khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, nggak jadi nunggu minggu depan Wak. Besok harinya langsung Pak Zuhdi sama Bu Dita, orang tuanya si Alma ini langsung pergi ngejenguk si Alma di asrama. Setibanya di asrama
mereka menemui Alma lah Wak, dan langsung mengajak si Alma mengobrol. Nah pas lagi ngobrol itu Bu Dita, mamanya ini notice kalau ada sesuatu yang janggal Wak sama anaknya, sama Alma. Dimana setiap kali diajak ngobrol Nat, Alma ini beberapa kali ngelamun gitu, terus hampir semua jawabannya ngelantur. Nah sadar ada yang nggak beres di situ, Bu Dita langsung nemui wali kelasnya Alma Wak, namanya Bu Sofi. Bu Dita nanya, Bu Sofi maaf, kemarin saya dapat laporan nih dari Alma kalau Alma dikucilin ya sama kawan-kawannya, nggak ada yang mau temenan sama dia. Betulkah itu Bu? Kata Bu Dita kan. Oh gini Bu, mohon maaf, bukan dikucilin yang gimana-gimana banget kok. Alma ini kan orangnya cukup tegas ya, cukup keras yang saya lihat. Mungkin ada beberapa temannya Alma yang ngerasa kurang nyaman sama dia. Tapi Bu tenang aja, nanti saya coba pertemukan lah mereka. Saya coba ajak mereka untuk baikan, kata Bu Sofi. Nah sebenarnya Wak di situ Bu Dita tuh kurang puas sama jawabannya Bu Sofi ini, tapi karena keterbatasan waktu berkunjung Nat, mama aku jadi nggak punya banyak waktu lagi buat nanya lebih lanjut, dan akhirnya berfokus pada menyemangati si Alma aja supaya dia cepat ceria lagi lah gitu. Dan setelah jam kunjung itu selesai Wak, Bu Dita dan Pak Zuhdi pun kembalilah ke rumah dan meninggalkan Alma di asrama. Sesampainya di rumah, Bu Dita cerita ke aku, cerita ke Tasya tentang keanehan si Alma tadi Wak. Nah Tasya ini jadi ikut kepikiran lah. Di situ Tasya inisiatif ngubungin si Kia. Ingat kalian sepupu mereka yang juga sekolah di sana juga nih ya? Dia ngubungin si Kia buat nanyain keadaan adiknya. Nah di situ Wak, Kia baru cerita kalau beberapa hari yang lalu Mbak, Alma ini baru aja diganggu sama teman sekamarnya. Nama kawannya ini Vira. Jadi ceritanya waktu itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Si Vira ini tiba-tiba naruh dupa Wak, naruh dupa di kolong kasurnya si Alma itu. Nengok itu ditegur lah sama si Alma kan, Vira ngapain kau taruh dupa di situ? Oh nggak apa-apa, ini aku cuma mau ngusir nyamuk, kata Vira. Lah kalau ngusir nyamuk ya pakai obat nyamuk lah, ngapa pula pakai dupa? Lagian kalau kau takut digigit nyamuk ya kau pasang di bawah kasur kau, ngapain pula kau taruh di bawah kasur aku? Dengar itu Vira nggak jawab, dia langsung keluar itu dari kamar, ninggalin si Alma lagi ngomel ini. Nggak cuma Alma aja, dupa tuh juga nggak dimatikan sama dia pokoknya main kabur aja lah si Vira ini. Nah di sisi lain gara-gara khawatir terjadi sesuatu, Alma pun langsung lah dibuangnya dupa-dupa itu ke tempat sampah Wak. Nggak lama setelah Alma buang dupa itu, di situ Vira marah. Dari situlah dia mulai ngejauhin Alma Wak. Dan entah apa yang Vira omongin di luar sana, yang jelas sejak kejadian dupa itu Alma mulai dikucilkan sama kawan-kawan seangkatannya. Dari situ yang saya tahu Mbak, kata si Kia. Nah di situ Alma nih nggak berani bikin apa-apa Wak, gegara. Dia takut karena sempat beredar isu kalau Vira ini, roommate-nya ini, kawan sekamarnya ini cucu dukun yang terkenal lah gitu di tempat asalnya mereka tua. Takut si Alma. Nah setelah mendapatkan informasi dari Kia yang kayak gitu, Tasya ngasih tahu lah, ngaduin lah ke mamanya, ke Bu Dita. Bu, tau nggak Bu, ternyata Alma tuh pernah diusin loh sama kawannya. Kolong bawah kasur dikasihin dupa. Pokoknya diceritain lah semua sama si Tasya kan. Nah denger itu makin panik lagi Bu Dita. Bu Dita berniat untuk kembali lagi mengunjungi Alma dalam waktu dekat Wak. Tapi sebelum Bu Dita betulan berkunjung lagi nih, berkunjung di berikutnya, malam harinya, ini di hari yang sama malam harinya, Alma tiba-tiba nelpon Bu Dita nangis. Ibu, Alma mau pulang Bu, Alma nggak mau sekolah di sini, Alma takut, katanya. Loh kenapa nak, takut sama siapa kamu? Ada yang gangguin Alma Bu, pokoknya Alma mau pulang, katanya. Ya udah tunggu, tenang kamu dulu, besok pagi Ibu jemput kamu ya, kata mamanya. Betul Wak, keesokan harinya Bu Dita sama Pak Zuhdi pun langsung mendatangi Alma di asrama. Sesampainya di sana Alma nangis, bahkan histeris Wak, dia minta berhenti sekolah. Nengok Alma yang nggak pernah sehisteris itu nangisnya Wak, mau nggak mau mereka akhirnya nurutin permintaan Alma untuk berhenti sekolah, nggak ngelanjutin sekolah di sana. Balik mereka, udah dipujuk sama pihak sekolah Nadia, udah dipujuk juga sama orang tua aku, tetap nggak mau si Alma nih, ketakutan, dia histeris, nggak pernah ya deh aku kayak gitu. Maka itulah betulan balik. Sesampainya di rumah, lagi-lagi Alma kembali bersikap janggal Wak, dimana dia tiba-tiba nggak mau ngomong adik aku Nadia, dan dia itu juga nggak mau berinteraksi sama orang, terus ngurung diri aja di kamar lebih seringnya. Nah lihat perubahan itu, Tasya sebagai kakaknya yang ngerasa kasihan juga lah, khawatir juga, ngapa adik aku kayak gini nih. Dan untuk hibur adiknya Wak, pada suatu malam nih Tasya ngajaklah si Alma untuk keluar kamar untuk nunggu anak-anak kecil yang mau ngaji di rumah kami Nat. By the way Pak Zuhdi sama Pak Dita pula Bu Dita ini di waktu malamnya Wak, mereka ngisi kekosongan dengan ngajar ngaji buat anak-anak kecil. Yolah deh, yuk kita tunggu adik-adik ngaji datang yuk, kata si Tasya kayak gitu. Ya mau nih Wak, siapa Alma keluar kan. Nah waktu itu Nat, Alma keluar happy dia mukanya, gak yang semurung sebelum-sebelumnya tuh loh, happy aja gitu.
kena nih, mau dia nih gitu. Padahal cuma diajak untuk nunggu adik-adik ngaji gitu kan, Wak. Pas mereka lagi nunggu adik ngaji nih, Wak, tiba-tiba mati lampu, ya kan, mati listrik. Nah, karena situasi tidak memungkinkan untuk mengaji, Pak Zuhdi pun meniadakanlah kegiatan mengaji malam itu dan menggantikannya dengan kegiatan mendongeng. Karena anak-anak juga udah keburu datang semua, Wak, dibanding suruh pulang dah, ngedongeng lah ini Pak Zuhdi. Pak Zuhdi waktu itu mendongengkan kisah tentang para sahabat Nabi, Wak. Nah, waktu itu cuma diterangin sama Lilin aja lah, nah dia seadanya. Nah, pas anak-anak ini lagi dengerin Pak Zuhdi cerita, Wak, Alma tiba-tiba nangis. Bapak, dia di sini, Pak, dia di sini, katanya. Apa nih? Kamu kenapa, nak? Siapa dia? Di situ Alma nggak jawab, nak. Dia nggak ada, dia megangin kepala. Dia di sini, dia di sini, dia di sini, kayak gitu. Sadar ada yang nggak beres, Pak Zuhdi pun langsung membawa si Alma ke rumah saudaranya, Wak, rumah Pak De Jono namanya. Tinggalnya pas pula di seberang rumah aku memang, Nat. Nah, pas sudah nyampe rumah Pak Jono, Wak, si Alma nangis makin kencang lagi. Dia terus lagi mengulang kalimat, dia di sini, dia di sini, dia di sini gitu. Nah, melihat kondisinya Alma, Pak De Jono yang juga memang peka sama hal-hal kayak gitu, tiba-tiba istighfar, Wak. Astagfirullahaladzim, waktu Alma datang nih. Astagfirullahaladzim. Zudi, dia ini maksud sama Alma nih. Tuyul, kayak tuyul gitu yang melihat. Wajahnya seram, kepalanya bertanduk. Dan sekarang dia lagi berputar-putar di sekeliling Alma. Kata si apa nih Bapak D nih, Wak. Dengar itu kami semua kaget lah, dia merinding. Gak bisa jadi-jadi, kata Stasia kan, Mama juga ada di situ. Mereka nggak nyangka kalau Alma ngalamin kejadian mistis itu. Apalagi selama ini mereka tuh kenal Alma ini memang anak yang normal aja, bukan indigo. Dan supaya si sosok itu menghilang, Wak, Pak De Jono pun memberikan segelas air yang sudah didoakan sama dia. Dan untungnya setelah minum air itu, Alma berangsur-angsur tenang. Dia udah nggak lihat lagi tuh sosok pocong pula, tuyul yang bertanduk tadi tuh. Nah, setelah situasi kembali kondusif, Pak Zuhdi pun lalu membawa Alma pulang supaya dia bisa beristirahat. Nyampe di rumah, Wak, Alma tiduran tuh di kamarnya sambil ditemani sama bapak dan ibu. Aku tidur kat ruang tamu, kata si Tasya. Nah, awalnya semua normal-normalnya udah bisa tidur, bisa istirahat gitu kan. Tapi ketika waktu menunjukkan tengah malam, Wak, sekitar jam 11:30 malam lah, Alma nih tiba-tiba kebangun ya. Terus nggak lama kemudian Alma juga ngebangunin orang tuanya untuk minta dibacakan surat Al-Waqiah, Nat. Al-Waqiah. Bu, bacain Al-Waqiah, Bu. Bu, bacain Al-Waqiah, Bu, kata gitu. Nah, karena khawatir, mereka nurutin lah permintaan Alma kan. Mereka bacalah surat Al-Waqiah itu dengan khidmat, Wak. Tapi pas baru nyampe kami ke pertengahan ayat, nah tiba-tiba Alma teriak, dia datang lagi. Dia datang, Bapak, Ibu, tolong, dia datang lagi. Nah, sadar ada yang nggak beres, mereka bertiga pun baca Al-Waqiah ini dengan suara yang lebih kencang lagi. Makin suara kami kencang, nah dia teriakan Alma makin lantang. Dia datang lagi, kata kayak gitu. Nah, nggak lama Pak Zuhdi inisiatif, Wak, dipijat-pijat dia kakinya Alma supaya dia berhenti teriak. Pak Zuhdi itu punya inisiatif kayak gitu, lantar tengok dari mana kan dipijat ini jari kaki si Alma. Niat ya kayak gitu. Nah, pas baru nyentuh kaki Alma, Wak, tiba-tiba badan Pak Zuhdi bergetar, matanya putih semua dan dia langsung mengepalkan tangannya seolah-olah mau ngantam badannya si Alma, Wak. Tuh lihat. Pak Zuhdi ya, bukan Alma. Nah, ngeliat kejadian itu istrinya Bu Dita langsung ngalah, kesurupan suami aku. Pak Zuhdi yang kesurupan, Wak. Bapak istighfar, Pak, istighfar, jangan pukul Alma, katanya. Nah, nengok bapak yang kesurupan, Tasya langsung keluar lah minta tolong bantuan Pak Jono, ya kan. Diketok-ketok nggak keluar Pak Jono. Nah, dia pergi, aku lagi ke rumah saudara-saudaraku yang lain, ketok-ketok nggak ada juga. Karena memang kan mereka satu komplek itu saudaraan semua, Wak. Iyalah, tengah malam masih tidur kan mereka semua. Akhirnya Tasya panik kan, teriak dia, panik, Bude, tante, om, tolong bapak, kata gitu. Teriak aku tengah-tengah tuh. Untunglah ada yang dengar, keluarlah ini mereka semua langsung pergi berlari ke rumahnya si Tasya. Dalam waktu singkat dan langsung rame rumah aku tuh. Tengah malam buta tuh. Bersama dengan itu Pak Zuhdi masih kesurupan, Wak, di dalam dan masih macam berusaha buat mukul si Alma tuh loh. Nah, lihat itu Pak Jono ada juga datang di sana kan. Pak Jono langsung ditahannya badannya Pak Zuhdi, tapi nggak kuat di situ Pak Jono. Macam berat kali katanya badan Pak Zuhdi nih, Wak. Keluarga-keluarganya juga bantu tuh untuk megangin Pak Zuhdi kan, tapi lagi-lagi tetap nggak bisa. Kuat kali badannya. Ada kali 10 laki-laki dewasa yang megangin bapak aku, nah dia nggak bisa, nggak kuat semua ya. Terus waktu lagi ditahan kayak gini, Wak, sama semua orang laki-laki di situ lah, tiba-tiba Pak Zuhdi ngomong, Isun ya Isun, Riko ya Riko. Aku ya aku, kau ya kau, katanya. Nah, bahasa yang diucapkan sama sosok ini, Wak, katanya si Tasya itu bahasa Osing dari Banyuwangi, katanya. Sempat bingung kami, Nadia, kami kan bukan asal dari Banyuwangi. Kami juga nggak tahu kok bisa-bisanya makhluk dari Banyuwangi masuk ke sini, ngerasukin Pak Zuhdi pula. Tiba-tiba ngomong kayak gitu Pak Zuhdi nih. Dan meskipun udah dipegangin banyak orang, Wak, sosok yang ngerasukin Pak Zuhdi ini tetap berontak sampai bikin mereka semua kewalahan. Aduh, nggak bisa nih, nggak sanggup aku. Pak Jono kan nggak sanggup kan. Akhirnya Pak Jono minta tolong si Tasya buat manggil saudara yang lain namanya Pak De Samsul. Pak De Samsul nggak ada datang di situ tuh. Nah, Tasya
Tasya penggila berlari ke Pak De Samsul. Nyampe di sana diketok-ketok, keluar Pak De, langsung dia bilang, "Pak, bapak aku kesurupan," gitu Tasya. Nah dengar itu Pak De Samsul langsung ambil Al-Quran dan mendoakan Pak Zuhdi ini dari jarak jauh. Jadi Pak De Samsul nggak ke rumah, dia baca Quran kat rumahnya. Entah ngapa aku pun nggak tahu. Tapi meskipun Pak De Samsul ini nggak langsung datang ke sana, selesai dibacakan doa sama Pak De Samsul, Pak Zuhri yang ada di rumah langsung sadar. Ya, alhamdulillah sadar, dan situasi di rumah mereka pun berangsur-angsur kondusif, udah nggak sehuru hara tadi lah pokoknya. Meskipun situasi sudah dirasa cukup aman, Pak De Jono bilang kalau jin yang merasuki Pak Zuhdi ini masih ada di sekitar sana untuk kembali ngeganggu Alma. Ya, jadi dia cuma keluar bentar, tapi dia masih berkeliaran di situ. Nah, Pak De Jono bilang kalau sosok ini badannya tinggi, bukan tuyul loh, badannya tinggi, besar, bertelanjang dada, dan dia memakai sehelai kain untuk menutupi badan bagian bawahnya katanya. Selesai menjelaskan tentang ciri-ciri sosok itu, Pak De Jono juga meminta semua orang yang ada di sana untuk membaca surat Al-Waqiah untuk menangkal si gangguan jin ini. Baca semuanya kata Pak De Jono kan. Nah pas baru ngebaca sampai pertengahan ayat, sama kayak tadi lagi, tiba-tiba Alma histeris. Diam, jangan baca surat itu lagi gitu. Diteriakin kayak gitu, refleks mereka semua berhenti lah ya kan. Nah, tapi pas mereka udah nggak ngaji nih, pas mereka berhenti nih, Alma marah-marah lagi. Dia minta supaya Al-Waqiah itu dibaca lagi. Bacain lagi. Pokoknya siklusnya kayak gitu terus, Wak. Kalau di ngajiin dia histeris, pas mereka berhenti ngaji, minta surat dibaca lagi. Apa nggak bingung orang-orang tuh waktu itu? Dan itu lama loh, dari tengah malam sampai azan subuh berkumandang. Bayangkan sama gue. Barulah pas denger azan subuh itu, Alma udah agak tenang tuh. Dan dia nggak minta dibacain surat Al-Waqiah lagi. Setelah mengalami kejadian mistis di hari itu, Wak, di hari-hari berikutnya kondisi adik aku makin ngedrop lagi, Wak. Dia nggak mau makan, dia sering ngelamun, dan dia juga nggak mau ngomong gitu. Di titik ini keluarga kami nganggap mungkin siapa ini kena guna-guna loh sama orang. Dari situlah lalu mereka melakukan berbagai cara untuk bisa mengobati Alma, Wak. Mulai dari bawa dia ke rumah sakit, ngajak dia konsultasi, ngebaca Al-Quran, sampai kami pasang daun kelor, pasang babu kuning, ngedatengin orang pintar, semua yang kami lakukan. Nah, tapi semua upaya itu belum membuahkan hasil juga karena Alma ini masih tetap dengan kebiasaan anehnya tuh loh, Wak. Sampai akhirnya tibalah masa di mana Pak Zuhdi ketemu lagi sama orang pintar namanya Pak Mukhtar. Nah di situ Pak Mukhtar ini menyarankan Pak Zuhdi untuk bersedekah supaya Alma ini cepat pulih katanya. Tapi yang disedekahkan itu bukan uang, bukan harta, Wak, melainkan berupa 3 makanan, yaitu bubur ayam, bubur sumsum, sama air kelapa. Nah konon katanya, kata Pak Mukhtar ini ya, ketiga makanan itu adalah simbol makanan untuk orang yang lagi sakit. Pak Mukhtar minta orang tua kami bersedekah itu, nah dia untuk menjadi wasilah kesembuhan Alma lah gitu, Wak. Dan ternyata betul pula, gak lama setelah sedekah rutin itu, kondisi Alma akhirnya membaik. Dia udah gak pernah lagi tuh teriak-teriak, dia udah gak pernah lagi nengok-nengok hantu, nah dia mau makan. Pokoknya udah balik normal gitu, alhamdulillah ya nih. Bahkan Alma juga udah mulai mau pergi ke sekolah lagi nih, macam dulu. Kesembuhan itu tentunya membuat orang tuanya, membuat aku juga lega, Nadia. Tapi kembalinya Alma ini bukan berarti gangguannya juga selesai sampai di sini, ya. Karena selang 1 tahun kemudian Alma balik lagi bertingkah janggal, Wak, sama macam sebelum-sebelumnya. Jadi ceritanya suatu malam pas lagi tidur di rumah, Wak, Alma ini kebangun gegara. Dia dengar suara wanita ketawa tepat di telinga dia. Takutlah si Alma kan. Alma bangunkanlah mamanya. Mama temeninlah aku tidur gitu katanya. Nah setelah kejadian mendengar suara itu, secara tiba-tiba Alma ini, Wak, jadi sering kesurupan. Dan seramnya lagi, sosok yang ngerasukin Alma ini wujudnya beda-beda. Kadang masuk anak kecil lah dia, kadang nenek-nenek, kadang laki-laki dewasa. Pokoknya ganti-ganti terus lah, Nat. Nah, selain sering kesurupan, Wak, Alma ini juga mengajukan permintaan-permintaan yang nggak biasa sama mamanya. Pernah suatu hari Alma ini minta mamanya untuk membuang semua boneka yang ada di rumahnya. Ini permintaan nggak biasa, Wak, karena Alma tuh suka boneka dari kecil. Nah awalnya mama ini mikir kalau hal itu cuman keinginan sesaat aja kan. Alhasil bukannya dibuang sama Mak Dita, Bu Dita ini malah disimpannya boneka-boneka itu di kolong kasur. Tapi ternyata Alma tahu sama itu, Wak. Ngamuk dia sama mamanya. Bakar aja boneka tuh, bakar pokoknya jangan sampai disimpan lagi katanya. Nah khawatir kenapa-napa, betulan dibakar akhirnya sama mamaku boneka-boneka tuh. Nah selain tiba-tiba membenci boneka, Wak, pernah juga pada suatu waktu nih, pas sepupunya si Alma itu lagi sama dia, namanya Kak Ana. Alma ini tiba-tiba minta Kak Ana buat ngambilin dia baju putih. Katanya, Kak tolong ngambilin baju putih, kata Alma kan. Dah Kak Ana pun ngambil lah itu baju putih, baju dari kain satin gitu lah. Karena Kak Ana waktu itu mikir Alma ini pengen ganti baju, gerah gitu mungkin kan, digantilah pakai kain ini. Dan waktu kain satin putih ini dikasih sama si Alma, ngamuk si Alma, teriak-teriak dia, bukan itu yang
aku mau baju putih kafan, kata dia. Abang langsung shock karena di situ, Wak. Minta kain kafan. Itulah pokoknya ada permintaan aneh lah, Nat. Dan keanehan yang terjadi sama Alma ini, Wak, terus berlanjut sampailah pada suatu hari ada sebuah kejadian mistis yang kami simpulkan sekeluarga, Wak, kalau ini adalah penyebab di balik datangnya teror yang selama ini menimpa Alma, kata Tasya, ya. Jadi ceritanya, siang itu Alma ini lagi duduk-duduk, Wak. Lagi duduk-duduk santai lah bersama keluarganya. Ada mamanya, ada pak D-nya, ada budenya, semua lagi ada di situ. Nah, pas lagi duduk-duduk santai ini, tiba-tiba Alma kesurupan dia kan. Dan kali ini yang ngerasukin Alma itu nenek-nenek, Wak. Nah, sosok nenek-nenek, Wak, ketawa. Dia ketawa, terus dia ngejek. Terus, gak lama kemudian si sosok ini bilang, makanya jangan ganggu kalau nggak pengen diganggu. kata si sosok ini. Ditanya sama Pak D Jono, kamu nih siapa? Ha? Emangnya ponakan aku ini ngapain? Ngapa kamu ganggu dia terus? Udah keluar kamu sekarang. Bocah ki kurang ajar. Dia udah ngerusak rumahku, makanya aku ganggu dia. Kata gitu. Nah, Mak Dita nanya, emangnya rumah apa yang udah dirusak sama anakku? Ha? Terus mau kamu tuh apa? Cabut dan kembalikan rumahku ke tempat asalnya. Jangan sekali-kali kalian pindahin lagi. Katanya, hah? Cabut rumahmu? Maksudnya apa nih? Rumahmu di mana? Nah, waktu ditanya kayak gitu, Wak, sosok tuh diam, nggak mau dijawab pertanyaan tadi itu. Yang ada dia malah mengucapkan kalimat-kalimat ancaman gitu lah untuk si Alma. Nah, nggak nyerah di situ, Mak Dita dan juga keluarga terus tuh, Wak, ditekan ya kan. Dia berupaya lah itu untuk mengajak si sosok ini berkomunikasi untuk kasih tahu di mana rumah kau gitu kan. Nah, setelah didesak, Wak, akhirnya sosok ini membuka suara. Itu lama tuh, kata si Tasya, lama akhirnya dia baru buka suaranya. Dia marah-marah dulu, dia apalah kayak gitu. Nah, barulah akhirnya dia kasih tahu lah itu awal mula kenapa akhirnya dia mau ngeganggu si Alma. Nah, jadi, Wak, si sosok nenek yang merasuki si Alma ini ternyata ada di dalam rimpang jahe yang dicabut sama Alma dari lahan sekolah, lalu dia tanam ke media yang berbeda. Ya, nggak salah dengarkan, Wak. Rumah si sosok itu betulan di rimpang jahe. Kalian tahu rimpang jahe nggak sih? Hah? Buat kalian yang nggak belum tahu, rimpang jahe itu adalah bagian akar jahe yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Nah, biasanya rimpang itu tuh yang bentuk jari-jari manusia besar-besar tuh. Ah, itu rimpang jahe itu. Nah, sosok itu bilang kalau dia marah sama si Alma gara-gara Alma ngambil rumahnya. Apa rumahnya? Rimpang jahe ini rumahnya, Wak. Dipindahin sama Alma ke tempat lain. Nah, gara-gara rimpang jahe ini belum dikembalikan ke tempat semula, marah sosok nih. Itulah kenapa diganggu si Alma sampai sekarang. Sosok itu, Wak, sosok rimpang jahe. Astagfirullahaladzim. Waktu dengar itu apalah kami percaya, nah dia gak mungkin. Kok bisa ada makhluk halus tempat tinggal di rimpang jahe nih? Yang kami tahu biasanya apa? Hantu-hantu itu kan tinggal di pohon-pohon besar, ya kan? Di rumah yang tak berpenghuni, tempat-tempat yang lembab kayak gitu. Rimpang jahe, dan apa kami gak percaya? Tapi ngapa pula dia tiba-tiba ngomong kayak gitu kan? Ah, itu mama aku nih buat memastikan omongan si sosok tadi, Wak, si Bu Dita langsung telepon Tante Lita, saudara yang jadi guru di sekolah si Alma tuh. Bu Dita mau memastikan betul nggak Alma nih pernah ada kegiatan nyuruh nyabut jahe kan, Wak? Ditanya, Kak, pernah nggak gini-gini nih? Ternyata betul, Wak. Tante Lita bilang kalau di awal-awal masuk sekolah dulu, which is ada sekitar 1 tahun yang lalu tuh, Nadia, semua siswa baru ini diminta untuk nanemin tanaman obat di sebuah macam rumah kaca tuh, macam greenhouse gitu, punya sekolah. Nah, tanaman obat ini ada berbagai macam, Wak. Ada laos, ada kunyit, ada kencur, dan itulah ada jahe. Dan sepengetahuan Tante Lita, Wak, setelah dapat tugas itu, Alma ngambil rimpang jahe liar yang tumbuh liar di sawah dekat sekolah, ya. Nah, rimpang jahe itu dicabut sama dia, ditanamlah di rumah kaca ini. Itulah tadi buat tugas sekolah tuh. Nah, besar kemungkinan rimpang jahe itulah, Wak, yang dimaksud sama si sosok nenek ini. Betul mah ada kegiatan mencabut jahe nih, bercocok tanam, ya kan. Nah, setelah terkonfirmasi nih, Wak, Bu Dita pun minta tolong si Tante Lita ini untuk mencarikan jahe mana yang ditanam sama anak aku, tolong cariin. Betul, Wak. Langsung Tante Lita ini pergi dia ke rumah kaca, dia carilah jahe mana yang dimaksud, dan setelah dicari-cari akhirnya ketemulah ini jahe yang ditanam sama si Alma, Wak. Nah, pas ditemuin rimpang jahe itu ternyata udah lumayan besar lah itu, Wak, dan akarnya menancap kuat ke tanah. Nah, karena agak keras tuh, Wak, Tante Lita pun minta tolong lah sama guru yang lain untuk mencabut itu. Dan tepat setelah itu dicabut, Nat, Alma nih langsung sesak napas. Dia terpental dari duduk, ya, pingsan. Langsung itu si Alma dekat rumah nih kan, Tante Lita di sekolah. Waktu dicabut kayak gitu adikku juga. Nah, setelah pingsan beberapa jam, akhirnya Alma pun sadar balik, Wak. Tapi gara-gara Bu Dita ini khawatir nanti si Alma ini kesurupan lagi, dia manggil lagi lah Pak Mukhtar, ya kan, orang yang pertama tadi tuh loh buat ngobatin si Alma. Dan ketika melihat Alma, Pak Mukhtar bilang kalau kali ini Alma sudah bersih, katanya, dan sudah bersih dari gangguan sosok itu karena sosok itu sudah betul-betul pergi, kata Pak Mukhtar kan. Dan selain itu Pak Mukhtar
Mukhtar juga meminta Alma untuk kembali lagi meningkatkan ibadahnya dan berdoa mengingat Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun supaya dia dilindungi. Nah, setelah melakukan saran-saran dari Pak Mukhtar, wah alhamdulillah Alma udah nggak pernah lagi ngalamin gangguan dia. Dia sudah balik lagi bisa beraktivitas seperti normal dan tentunya juga sudah menjalin hubungan baik dengan teman-teman sekolahnya lagi setelah itu. Nah, tuh sebentar lu Nadia, udah habis nih kan ceritanya tuh si dupa, soal dupa. Penasaran kalian? Soal dupa yang dibakar Vira tuh tujuannya buat apa, Nat? Nah, sebenarnya Wak, kata Tasya, alasan kenapa si Vira naruh dupa dekat kolong kasur adik aku nggak diketahui secara pasti sampai sekarang, Nat. Tapi yang jelas kejadian Vira naruh dupa dan juga menghasut kawan-kawannya itulah yang menjadi awal mula Alma nih ngerasa sedih, ngerasa murung, sering ngelamun ya kan. Sampai akhirnya dia dengan gampang dirasuki lah sama sosok penghuni rimpang jahe yang memang udah dasarnya marah sama dia. Jadi bisa dibilang kejadian yang dialami sama si Alma ini saling berkaitan gitu loh, Wak, macam efek domino. Jadi Alma nih udahlah salah ya kan, salah di mata si sosok rimpang jahe itu, terus dia sedih dijauhin kawan-kawannya, dia sering ngerasa kesepian, dia sering melamun, murung, sedih gitu, setan masuk itu. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami adiknya si Tasya ini. Meskipun terdengar unik ya, ada-ada aja ya, tapi ada pula orang ngalamin teror mistis gara-gara rimpang jahe. Dan sedikit tambahan informasi aja, Wak, karena kejadian Alma kesurupan sosok penghuni rimpang jahe ini cukup heboh di sekolah ya, akhirnya pihak sekolah pun memindahkan tanaman tadi itu ke tempat lain yang jauh dari sekolah, Wak. Hal itu sengaja mereka lakukan supaya si sosok ini nggak muncul-muncul lagi lah ke sekolah, nggak ganggu siswa-siswa yang lain gitu. Dan alhamdulillah setelah mengalami teror selama lebih dari 1 tahun ini, sekarang Alma sudah sehat dan dia sudah baik-baik saja seperti sedia kala. Kita doakan semoga Alma, Tasya, Mama, Bapak, Pak Jono, semuanya lah saudara kau yang ada di sana, Tasya, sehat dimanapun kalian berada. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirim aja ke email kisahhororwawa@gmail.com. Jangan lupa sertain nomor WhatsApp sama nomor Instagram kalian supaya nanti kami gampang untuk hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di-up di video selanjutnya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.